Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Meskipun kita lama nggak ketemu, tapi puji Tuhan, kali ini Kak Damai punya kesempatan untuk memimpin ibadah kali ini ya. Kita mengucap syukur, meskipun kita nggak pernah ketemu, tapi kita tetap masih bisa ibadah. Yuk, semangat, semangat! Semangatnya mana yuk? Kita pujikan, haleluya puji Tuhan. Sambil tepuk tangan ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya, masih semangat semuanya? Seperti biasa, kalau misalnya Kak Damai yang mimpin, tahu kan ya pasti. Yuk, silakan bangkit berdiri semuanya. Semangat, semangat, masih pagi, gak boleh loyo ya. Musik siap? Ikutin gerakan Kak Damai ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Lagi, haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Oke, kita tadi udah semangat pembukaannya, udah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya Kak Damai undang untuk kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mengucap syukur. Ya, silakan lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan pada kami setiap harinya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan kali ini kami boleh kembali beribadah, meskipun hanya di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap menjadi anak yang semangat untuk senantiasa beribadah, juga mendengarkan firman-Mu Tuhan pada minggu kali ini Tuhan. Juga berkati nanti ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Juga berkati guru yang akan mengajar kami di dalam ibadah kami kali ini Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan boleh berguna bagi kehidupan kami setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Kak Damai seneng banget loh hari ini kita bisa kesempatan ketemu. Oke, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, adik-adik tahu nggak? Dalam hidup ini tuh nggak selamanya kita itu bakal baik-baik aja. Pasti kita punya masalah sama temen, terus sama saudara mungkin yang punya saudara, atau papa mama mungkin
Itu semuanya bisa aja terjadi. Tapi kita kan anak Tuhan ya, berarti Tuhan itu pengennya kita itu tetap mengampuni, terus mengasihi, dan tetap selalu melayani. Mari kita pujikan melayani lebih sungguh. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan masuk di dalam doa ya. Kak Sri akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk bisa mendengar dengan baik dan juga bisa memahami setiap apa yang diajarkan kepada kami. Berkati guru kami yang akan mengajar, sehingga selama firman Tuhan diberitakan, kami boleh mendapatkan berkat melalui kebenaran-kebenaran yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kakak sangat senang sekali ya, karena kali ini Kak Sri dikasih kesempatan untuk bisa mengajarkan kalian tentang firman Tuhan. Nah, hari ini tema kita adalah aku anak yang berinisiatif ya. Jadi aku adalah anak yang berinisiatif. Nah, sebelumnya ya kita akan mendengarkan firman Tuhannya dari Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang dan menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Anak-anak, kakak mau tanya ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapa di antara kalian yang selama 1 minggu ini sudah melakukan sesuatu, mungkin di rumah, dengan mama dan papa tanpa diminta oleh orang-orang tersebut? Kakak berharap kalian sudah melakukan satu hal ya dalam minggu ini tanpa diminta oleh orang lain. Nah, hari ini kan kita belajar tentang firman Tuhan dengan tema Aku Anak yang Berinisiatif. Nah, ada seorang anak yang namanya Trevor McKinney. Ya, dia ini adalah anak dari seorang ibu. Ya, papa mamanya sudah bercerai karena papanya begitu jahat dan mamanya tidak suka. Ya, dia suka memukuli Trevor. Jadi si Trevor ini tinggal dengan seorang ibu yang namanya Ibu Arlene. Nah, Ibu Arlene ini untuk menghidupi Trevor, dia harus bekerja 2 kali. Kalau siang, dia bekerja di kafe, dan kafe itu tempat orang berjudi. Nah, kalau malam, dia juga bekerja di bar. Nah, Ibu Arlene ini, mamanya Trevor, punya satu kebiasaan yang tidak baik. Dia suka minum-minum alkohol, suka mabuk-mabukan. Dan dia berapa kali berjanji kepada Trevor bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi sulit ya adik-adik, sulit ya anak-anak untuk mengubah satu kebiasaan yang sudah lama ya kita lakukan, langsung berubah tidak bisa. Maka mamanya si Trevor atau ibunya si Trevor ini, dia kadang-kadang sembunyi-sembunyi untuk minum minuman keras, walaupun hanya sesekali dan sedikit, tapi tidak langsung bisa berubah. Nah, suatu hari si Trevor ini dikasih tugas oleh guru IPS-nya, ya. Guru IPS-nya ini namanya Bapak Simonet. Nah, tugasnya itu apa? Tugasnya itu yaitu mereka harus atau wajib mengeluarkan satu ide untuk mengubah dunia. Hebat ya tugasnya ya. Maka si Trevor ini berpikir keras dan dia menemukan satu ide. Satu ide ya yang harus dia kerjakan untuk mengubah dunia. Idenya itu apa? Ya, dia memberi satu tema yaitu membayar di muka. Nah, membayar di muka ini maksudnya apa? Dia mau mengubah orang-orang yang di sekitarnya dan nanti orang-orang yang sudah diubah itu akan mengubah orang lain. Demikian seterusnya. Maka si Trevor setelah memikirkan itu, dia memulai untuk melakukan idenya tadi. Dia berinisiatif untuk mulai mengerjakannya. Maka sasaran utamanya siapa? Sasaran utamanya adalah ada satu temannya pecandu narkoba. Maka si Trevor ya pergi ke sana dan bertemu dengan pemuda itu yang namanya pemuda itu adalah pemuda Jerry ya, saudara Jerry. Lalu si Trevor berbincang-bincang, kemudian dia memberi semangat, kemudian dia menyadarkan si Jerry ini. Lalu Jerry menerima semua apa yang didengarkan oleh, yang dinasihati oleh Trevor, dan kemudian dia sadar bahwa selama ini apa yang dia lakukan telah tidak baik dan juga sudah merusak hidupnya. Kemudian dia berubah. Lalu si Trevor ini setelah temannya ini berubah, dia mendatangi satu temannya lagi, ya. Temannya ini suka dipukuli, ya. Dan ketika dia dipukul, dia nggak berani melawan. Maka si Trevor datang memberi semangat kepada temannya.
ya, supaya temannya ini jangan pasrah saja, tapi harus juga melawan orang-orang yang melakukan tindakan semena-mena terhadap dia. Nah, tetapi kali ini si Trevor gagal ya. Dia pun juga, Trevor ini nggak berani untuk melawan atau menolong temannya yang suka dipukuli ini. Lalu apakah si Trevor berhenti di situ? Tidak. Ya, dia melanjutkan misi yang ketiga. Misi yang ketiga ini apa? Kira-kira adik-adik. Nah, misi yang ketiga ini adalah dia ingin mengubah gurunya sendiri yang memberi tugas. Luar biasa ya. Nah, teman-temannya, gurunya ini ya, seorang guru yang sangat kaku sekali. Ya, pasti adik-adik atau anak-anak kalau punya guru seperti itu pasti nggak suka ya. Ya, kebanyakan anak-anak kalau punya guru yang terlalu kaku, tidak pernah senyum sedikit pun, kita pasti tidak senang. Sama juga dengan Trevor. Ya, jadi dia punya misi yang ketiga. Dia ingin mengubah Pak Simonet tadi supaya Pak Simonet ini berubah menjadi guru yang menyenangkan ya bagi murid-muridnya. Nah, memang Pak Simonet ini seluruh tubuhnya itu ya sudah terbakar dan tidak ada seorang pun yang tahu kenapa itu bisa terjadi. Nah, Bapak Simonet ini juga sebenarnya dia punya nasib yang sama dengan Trevor. Ya, dia punya ayah yang kejam dan ayahnya ini ketika suatu hari mabuk, maka dia membakar tubuh Pak Simonet. Nah, ternyata penyebabnya itu. Nah, lalu dia melakukan misinya dengan berbagai cara supaya Pak Simonet ini jangan menjadi orang yang kaku lagi, tapi menjadi orang yang menyenangkan. Lah, kemudian si Trevor merasa setelah misinya 3 kali ini sudah dia kerjakan, dia merasa ada banyak kegagalan, ya, tidak berhasil ternyata idenya itu. Lah, tetapi di saat dia sudah mulai menyerah dan pasrah, lalu ya si Trevor ini tiba-tiba didatangi seorang wartawan, ya, dia diwawancarai masuk TV. Kenapa dia masuk TV? Ternyata idenya ini tadi yang dimulai dengan mengubah seorang pemuda yang bernama Jerry ini saat itu berkembang pesat di Amerika, ya, dan wartawan ini mencari tahu ini ide dari mana. Nah, ternyata saudara Jerry yang sudah diubah tadi itu, dia ternyata mengembangkan ide itu, mengubah temannya yang lain sehingga banyak anak-anak muda, ya, teman-teman sebayanya saat itu berubah, ya, mereka menjadi anak-anak yang baik dan tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang jahat lagi. Ya, lalu si Trevor akhirnya diwawancarai dan dia masuk TV. Dan banyak orang yang memuji-muji dia. Nah, ketika dia diwawancarai dan dia menjelaskan semua, lalu ketika dia pulang ke rumahnya, ya, si Trevor ini memiliki semangat, ya, dia memiliki semangat untuk lebih berani lagi. Karena ternyata dia tidak gagal, ya. Idenya, inisiatifnya itu sudah berhasil mengubah banyak orang. Nah, dia ketemu dengan seorang teman yang saat itu sedang dikeroyok oleh orang-orang jahat. Ya, karena Trevor sudah merasa percaya diri, dia ikut membantu temannya itu untuk melawan. Dan ternyata anak-anak ya ketika ia membantu temannya yang sedang dikeroyok ini, ya tidak sengaja pengeroyok ini membawa pisau dan si Trevor akhirnya dia mati di situ. Tetapi apakah setelah itu kisahnya ini berhenti? Ternyata tidak, ya. Tadi karyanya, inisiatifnya, idenya itu sudah diingat dan dinikmati oleh banyak orang. Ya, jadi ketika ia meninggal, ya, orang-orang yang sudah diubah itu mereka datang ke rumah dan mereka
menyalakan lilin kemudian menabur bunga di depan rumahnya. Ya, karena mereka merasa bahwa dengan inisiatif, dengan ide itu, akhirnya mereka bisa berubah menjadi orang baik. Nah, hari ini anak-anak kita belajar ya tentang seorang perwira atau tentara Romawi ya, perwira di Kapernaum. Dia ini adalah tentara Romawi di bawah pimpinan Herodes Antipas. Dan Kapernaum ya, di mana perwira ini bertugas adalah salah satu bagian dari kepemimpinan Herodes Antipas. Nah, jadi perwira ini dalam bahasa Yunani sebenarnya disebut sebagai centurion. Artinya apa centurion itu anak-anak? Ya, membawahi 100 prajurit. Jadi perwira ini ya, yang dikisahkan dalam firman Tuhan tadi itu adalah salah satu tentara Romawi yang juga sangat disegani di kalangannya. Dia punya satu orang hamba, ya, hamba yang sedang sakit. Lalu si perwira ini apa yang dia lakukan? Apakah dia diam-diam saja? Ya sudah kan, dia kan hanya punya seorang hamba, namanya juga hamba, ya. Bisa aja saat itu dia tidak peduli ya dengan hambanya. Kan itu hanya pembantunya saja. Tetapi ternyata tidak. Ya, si perwira ini ketika melihat hambanya ini sakit, dia melakukan sesuatu. Dia pernah mendengar ya bahwa ada seorang yang bisa menyembuhkannya, itu Tuhan Yesus. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus memohon pertolongan ya, supaya Tuhan Yesus itu datang untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Ya, sebenarnya adik-adik ya, seorang tentara Romawi ya tidak bisa bertamu di tempat seorang Yahudi. Yesus adalah bangsa Yahudi dan sebenarnya perwira Romawi ini juga sadar ya bahwa tidak layak untuk bisa bertemu, bercakap-cakap dengan bangsa Yahudi. Tetapi kita melihat bahwa ketika ia datang kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus tidak mempedulikan? Karena di dalam adat istiadat bangsa Yahudi seperti itu, tidak boleh bertemu dengan orang-orang ya di luar bangsa Yahudi. Ternyata tidak, ya. Tuhan Yesus berbelas kasihan. Dan kita melihat di ayat 8 di situ. Ya. Si perwira ini mengatakan bahwa ketika Yesus mau datang ke rumahnya untuk menolong dia menyembuhkan seorang hambanya, dia mengatakan, saya itu tidak layak Tuhan untuk menerima Tuhan di rumah saya. Nah, itu artinya bahwa perwira ini sebenarnya sadar diri ya, bahwa di kebiasaan bangsa Yahudi itu tidak boleh terjadi ya. Bangsa Yahudi tidak boleh bertemu atau bertamu dengan orang-orang di luar bangsa Yahudi. Ya. Tapi apa yang dikatakan oleh perwira? Dia mengatakan, Tuhan Yesus tidak usah datang ke rumah, tetapi katakan sesuatu saja ya. Pasti hambaku itu nanti sembuh. Nah, kita melihat di sini adik-adik ya, Tuhan Yesus sangat kagum ya melihat iman daripada perwira ini. Ya, dan oleh karena belas kasihannya, ya Tuhan Yesus akhirnya apa? Berbuat sesuatu, ya. Dia mengatakan kepada perwira ini bahwa hambamu sudah sembuh. Nanti kalau kamu pulang ke rumah, dia sudah sembuh dari penyakitnya. Ya. Dan si perwira ini sangat senang. Dia meyakini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Dan benar adik-adik, ya ternyata setelah dia pulang, dia melihat bahwa hambanya yang sedang sakit itu tadi sudah sehat. Nah, anak-anak ya atau adik-adik sekalian, ya ada satu kisah yang menarik dari firman Tuhan ini. Apanya yang menarik ya? Kira-kira apa ya adik-adik? Ya,
hal yang menarik dari kisah ini, kita melihat bahwa si perwira ini karena kasih dan imannya kepada Yesus, akhirnya membuat dia memiliki inisiatif untuk menolong hambanya yang sedang sakit. Luar biasa ya. Walaupun dia sulit ya untuk mendatangi Tuhan Yesus. Sulitnya itu karena apa? Ya, yang pertama tadi yang kakak katakan, ya, di budaya bangsa Yahudi, mereka tidak boleh bertemu, bercakap-cakap dengan orang-orang di luar bangsa Yahudi. Dan yang kedua, kesulitannya apa? Dia juga harus mempertaruhkan jabatannya, ya. Dia harus merendahkan diri untuk datang memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Siapakah hambanya? Hambanya tidak ada apa-apanya, ya. Dia adalah seorang tuan. Dia bisa saja tidak mau menolong. Dia bisa saja perwira ini menyerahkan kepada orang lain untuk membawa hambanya ini kepada dokter atau kepada Tuhan Yesus, tapi ternyata tidak, ya. Dia mau mengerjakan, dia punya inisiatif sendiri untuk datang, ya. Karena apa? Karena kasih dan imannya kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Ya, karena kasih dan iman kepada Yesus itu, akhirnya apa yang dilakukan oleh si perwira, inisiatifnya untuk datang, akhirnya bisa menolong orang lain, ya, menyembuhkan hambanya yang sembuh, yang sedang dalam keadaan sakit, ya. Nah, jadi anak-anak sekalian atau adik-adik sekalian, ya, dari kisah firman Tuhan ini, Tuhan mau, ya, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, di dalam hati kita ini kan sudah dikasih iman oleh Tuhan sehingga kita bisa percaya kepada Kristus. Ya, Tuhan mau juga kita menjadi anak-anak yang punya inisiatif seperti perwira tadi, ya. Karena iman yang dikasih oleh Tuhan Yesus di dalam hati kita bukan iman yang mati, yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi merupakan iman yang aktif. Ya, iman yang aktif itu apa ya, Kak? Ya, iman yang terus memikirkan apa yang harus dilakukan untuk menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya apa ya, Kak? Ya, mungkin adik-adik bertanya seperti itu. Kalau pagi-pagi misalnya bangun tidur. Nah, anak-anak yang memiliki iman yang aktif, dia tidak menunggu papa mamanya untuk disuruh berdoa. Tapi iman yang aktif itu ketika bangun pagi, iman yang aktif itu akan langsung apa? Langsung ingat, ya, saya harus bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini dan berdoa. Iman yang aktif itu juga bisa seperti apa? Ya, mungkin papa mama kita terlalu sibuk bekerja. Maka kita sebagai anak-anak yang punya iman yang aktif, kita mengingatkan dan mengajak seluruh anggota keluarga untuk berdoa. Nah, apalagi ya contoh-contoh iman yang aktif yang akhirnya iman itu akan membuat kita memiliki inisiatif-inisiatif untuk mengerjakan sesuatu hal yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan, juga menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya, kalau kita lihat, ya, mama lagi sibuk sekali, apalagi karena kita di rumah terus, ya, maka tugas mama atau papa banyak, ya, harus menyiapkan makanan, harus membereskan ini, harus belanja dan lain sebagainya. Nah, anak yang sudah diberi iman yang aktif oleh Tuhan, apakah melihat itu semua lalu diam-diam saja? Tidak begitu, adik-adik, ya. Tuhan sudah memberi iman yang aktif tadi sehingga kita bisa memiliki inisiatif, ya, untuk melihat hal-hal yang perlu kita kerjakan. Maka iman yang aktif tuh ketika melihat keadaan seperti itu bagaimana? Tanpa disuruh-suruh, ya, kita akan membantu, ya, membantu mama papa, orang tua untuk bisa meringankan pekerjaan mereka. Nah, itu namanya anak yang punya inisiatif. Dan anak yang punya inisiatif ini, ya, bisa terjadi kalau dia memiliki iman yang aktif
yang telah diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi kita belajar dari Alkitab. Selama kita dan kalian semua di rumah, ya, iman yang sudah Tuhan berikan kepada kita harus dikerjakan dengan baik, ya. Jangan jadi malas-malasan. Wah, aku senang ya karena di rumah terus, tidur-tidur. Lalu kalau kita tidur-tidur, malas-malasan, iman yang sudah Tuhan kasih itu mati dong. Maka mulai saat ini ya, anak-anak atau adik-adik yang selama ini malas-malasan, mesti kalau dimintain bantu mesti dipaksa dulu, mesti dimarahi dulu. Maka ayo, apa yang kita lakukan? Kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan, harus berubah karena iman yang sudah Tuhan kasih kepada kita bukan iman yang mati, ya, tapi iman yang aktif, yang harus dikerjakan, diwujudkan dengan dalam kehidupan sehari-hari, ya, bisa di keluarga, bisa di teman, dan dimanapun kita berada, ya, karena firman Tuhan mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia atau mati. Nah, iman kita kan tidak seperti itu, ya. Iman kita adalah iman yang aktif. Nah, anak-anak, ya, biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita ya. Nah, mulai sekarang jangan bermalas-malasan, ya. Jangan tunggu harus disuruh dulu, tapi ingat bahwa di dalam hatimu Tuhan sudah kasih iman yang aktif, dan iman itu harus terus dikerjakan, ya. Harus memiliki inisiatif-inisiatif yang bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, demikian saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus dan Roh Kudus menolong adik-adik sekalian untuk melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh terus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga karena Tuhan Yesus sudah memberi iman yang aktif, dan iman yang aktif itu akan bekerja di dalam hati kami sehingga menimbulkan inisiatif-inisiatif untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu tanpa harus disuruh-suruh atau tanpa harus dipaksa oleh orang lain. Oleh sebab itu, tolong kami Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin setiap kami anak-anak-Mu untuk mau mendengar setiap firman Allah dan mengerjakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan boleh terus memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berserah diri dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih adik-adik ya, Tuhan Yesus memberkati.